Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Renungan Pagi Kamis 31 Maret 2022 dengan judul Sang Pembawa Pesan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 24. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bapak Ibu, di masa kini ketika seseorang ingin mengirim pesan, ia dapat melakukan dengan mudah menggunakan smartphone. Dalam waktu singkat, pesan pun terkirim, bahkan kepada banyak orang. Berbeda dengan kondisi di masa lalu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan sebuah pesan. Selain memakan waktu, bukan tidak mungkin pesan yang disampaikan disabotase oleh pihak lain atau mengalami distorsi oleh sang pembawa pesan. Karena itu sangat penting sang pembawa pesan adalah seorang yang dapat dipercaya. Teks dalam Alkitab hari ini mengungkapkan situasi ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara Roma. Paulus merasa perlu menyampaikan pesan kepada jemaat di kota Filipi mengenai keadaannya. Dengan itu ia menguatkan iman agar tidak menjadi lemah karena situasi yang terjadi. Paulus mencurahkan semua perasaan, pemikiran, dan kesaksiannya di dalam tulisan atau suratnya. Karena itu, si pembawa surat haruslah orang yang dipercaya oleh Paulus dan juga para penerima surat itu. Timotius adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Paulus sudah menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Apa yang dipikirkan dan dirasakan Paulus tentang jemaat Filipi, itu pula yang dipikirkan dan dirasakan oleh Timotius. Ia sangat peduli pada mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita menjadi pembawa pesan Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita dapat dipercaya Allah dan juga oleh orang-orang menerima pesan yang kita sampaikan? Bapak Ibu, untuk refleksi pada hari ini, apakah pesan yang kita bawa dapat dipercaya? Bergantung pada apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Bapak Ibu, untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga firman ini bisa menguatkan hidup kami, bisa menjadi lebih baik dalam pekerjaan kami, dalam kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini juga dapat kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga menerima kebaikan dari firman-Mu ini Tuhan, dan bisa bertumbuh juga dengan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah kesehatan kami dalam masa pandemi ini ya Tuhan, yang masih beredar di masyarakat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.